Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyinal karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat keluarga muslim, pemirsa Salam TV dan pendengar radio Arisalah FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar Anda di hari yang berbahagia ini? Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan juga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya sahabat muslim, senang sekali rasanya kembali saya Husain Muhammad insyaallah akan menemani ruang keluarga Anda dan ruang dengar Anda tentunya dalam program kesayangan kita, program Bicara Sunnah. Pada program ini kita akan berbicara dan berbincang seputar sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik itu sunnah perkataan, sunnah perbuatan maupun sunnah penetapan alaihi salatu wassalam. Ya sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, semoga program ini dapat menambah wawasan kafaah keilmuan kita serta menambah kecintaan kita terhadap sunnah-sunnah kekasih kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan yang terpenting adalah dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya sahabat muslim, pemirsa Salam TV dan pendengar radio Arisalah FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan menemani ruang keluarga Anda selama 60 menit ke depan. Tentunya kita akan membahas seputar sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita juga membuka layanan interaktif bagi sahabat muslim dan yang ingin bertanya seputar tema kita pada hari ini. Silahkan di nomor interaktif kita di 061 7944 sekali lagi di 061 7944 ataupun Anda dapat mengirimkan melalui pesan singkat di nomor SMS kita di 0813 7003 1616. Sekali lagi di 0813 7003 1616. Ya sahabat muslim, pemirsa Salam TV dan pendengar radio Arisalah FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk pada tema kita hari ini, yang insyaallah kita akan membahas tema seputar sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berpakaian. Namun sahabat muslim, sebelum kita masuk pada tema kita pada hari ini, pastikan Anda telah menyiapkan alat tulis Anda untuk mencatat insyaallah ilmu-ilmu yang akan disampaikan oleh Ustadz kita yang telah hadir pada hari ini, yaitu Ustadz Abu Syahid Sudirman SPDI. Langsung saja kita sapa sahabat muslim. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, gimana kabar Ustadz hari ini Ustadz? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah Ustadz. Masih semangat Ustadz ya? Alhamdulillah insyaallah. Setelah lama kita nggak berjumpa nih Ustadz ya. Iya. Insyaallah tetap semangat Ustadz ya untuk menyampaikan sunnah-sunnah ini insyaallah. Insyaallah Oke, Ustadz. semampu kita. Iya. Hari ini kita akan membahas seputar sunnah-sunnah Rasulullah SAW ketika berpakaian Ustadz. Nah sebagaimana kita ketahui Ustadz, terkadang sih ada orang beranggapan bahwasanya kenapa sih semua hal itu dalam Islam itu diatur gitu Ustadz. Ya, Ustadz. Nah ini gimana Ustadz menurut Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ba'du, kaum muslimin, semoga Allah merahmati kita, para pemirsa Salam TV dan para pendengar radio Arisalah FM. Semoga Allah merahmati kita dan memberkahi kita. Adapun pertanyaan dari apa yang disampaikan oleh akhuna Husain, mengapa kita harus mengikuti sunnah-sunnah Nabi SAW? Nah, ini berarti adalah sebuah pemahaman kita yang kurang, Akhi Husain. Artinya kalau contoh ini, realnya saja kaum muslimin, ada artis kita baik Indon atau luar Indonesia. Artis itu biasanya diikuti sama banyak orang-orang. Ya, fansnya. Ya, fansnya lah. Contoh pemain sinetron ini dan sinetron itu biasanya kalangan mak-mak nih. Maka contoh kalau cowok ini gaya berpakaiannya seperti ini.
gaya rambutnya Iya. seperti ini. Mm-mm. Dan itu diikuti. Mm-mm. Kenapa? Pertanyaannya mereka diikuti oleh para fans-fansnya itu. Iya. Karena mereka tahu dia orang yang baik Mm-mm. atau dia orang yang mulia di sisi mereka. Mm-mm. Nah, maka ini pun berlaku pada kita. Ya. Ketika kita menganggap bahwasanya sunnah-sunnah Nabi itu tidak baik, Mm-mm. berarti kita salah paham tentang siapa itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Maka kaum muslimin kalau ditanya siapa itu Nabi Muhammad, satu saja sudah cukup. Dialah manusia yang terbaik yang pernah ada di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Dia nabi, bukan saja nabi, dan dia adalah nabi terbaik, manusia terbaik di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah kita tahu kaum muslimin bahwasanya nabi adalah manusia terbaik, otomatis semua hal-hal yang ikut dan menyertainya adalah hal-hal yang terbaik. Maka Nabi SAW sangat tegaskan, wa khairul huda huda Muhammadin. Di khutbah-khutbahnya, terkhusus khutbah Jumat, wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ada dalam istilahnya khutbatul hajah. Mm. Dia mengingatkan sesungguhnya sebaik-baiknya perilaku, sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam. Sallallahu alaihi Jadi begitu wasallam. akhi Husain. Jadi memang penyebabnya ini karena tidak mengetahuinya dia, kurang pahamnya dia siapa itu Nabi. Pada akhirnya dia jatuh kepada sikap lebih mencintai selain Nabi daripada Nabi. Secara tidak langsung. Artinya ketika dia bilang ini loh gaya hidup Nabi. Nah, tapi ketika dibandingkan ini loh gaya hidup fulan, artis fulan ini. Nah, tapi dia lebih memilih pada gaya hidup atau perilaku-perilaku, sikap-sikap, gaya-gaya si fulan daripada Nabi alaihi salatu wasallam. Sebagaimana kita ketahui juga Ustaz, bahwasanya barang siapa yang membenci sunnah Rasulullah Iya. itu bukan dari umatnya Betul. Rasulullah Ustaz. Oke, Ustaz. Kata Nabi SAW seperti itu. Dan barang siapa yang membenci daripada sunnah-sunnahku, maka dia bukan dariku. Ya, sunnah, Walaysa minna. membenci di sini apakah tidak melaksanakan sunnahnya itu termasuk membenci atau gimana Ustaz? Sebenarnya kondisinya gini ya, Husain dan kaum muslimin. Ada kondisi itu dia tidak melakukan tuh karena memang rasa dia belum sanggup. Mungkin contoh, kalau mau yang sifat-sifatnya nampak kepada agamis-agamis, dia takut dibilang orang sok soleh. Soleh ya. Ini. Tapi yang dimaksud ini adalah membenci adalah betul-betul membenci. Memang dia tuh nggak suka sama sunnah Nabi SAW. Sampai ada ikrar dalam hati itu, saya nggak suka sama sunnah Nabi Atau SAW. mencelanya Ustaz. Iya, seperti itu. Bahkan dalam satu riwayat yang sahih ya akhi Husain, kaum muslimin, ada orang yang ketika itu dikatakan Nabi SAW untuk makan dengan tangan kanan. Tapi dia makan dengan tangan kiri. Ketika itu Nabi katakan, makanlah engkau dengan tangan kanan, pakai tangan kanan. Dia bilang, aku nggak bisa. Yang nasihati siapa kaum muslimin? Nabi SAW. Tapi dia bilang, aku nggak bisa. Kata Nabi, dan menghukumi dia, sesungguhnya dia itu, ya tidaklah yang menghalanginya dari makan dengan tangan kanan dan karena kesombongan. Setelah itu dia mendapat hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mampu untuk menggerakkan tangan kanannya. Waliyadzubillah. Seperti itu kaum muslimin. Hadis sahih. Artinya sampai taraf seperti itu. Waliyadzubillah. Semoga Allah lindungi kita dari sifat yang seperti itu. Dan saya pun yakin sebagian kaum muslimin belum mau atau belum membiasakan sunnah-sunnah Nabi SAW. Bukan tanda daripada membenci Nabi SAW. Akan tapi saya yang yakin sepertinya berat hatinya karena memang sebagian malu dinilai sok agamis. Nah itu gimana Ustaz? Kita menghilangkan rasa seperti Ustaz. Kadang ya apalagi anak muda ya Ustaz. Iya, anak muda. Jadi teman-temannya itu pasti gaul, terus dia pengen berhijrah, pengen berpenampilan secara islami atau agamis gitu. Ngerasa minder, harusnya kan itu sebagai nilai plus gitu Ustaz. Nah, bagaimana Ustaz untuk menghilangkan rasa-rasa seperti ini Ustaz? Iya. Kaum muslimin, semoga Allah merahmati kita. Sesungguhnya sikap kita enggan daripada mencontoh kepada yang baik adalah karena kita sedang mencari perhatian orang-orang yang tidak mulia. Artinya, akhi Husain, ana tanya sama antum langsung, kenapa antum mau berpakaian seperti ini? Ya, mungkin kan udah belajar juga. Ya, seperti itu. Dia bilang karena dia sudah belajar kaum muslimin. Mengapa saya tengok ini celana cingkrang? Ini kenapa antum nih kok pakai jenggot? Kenapa antum kan masih muda, belum nikah lagi? Kenapa nggak antum cukur saja jenggot biar nampak lebih muda gitu? Kaum muslimin. Tidaklah yang menghalangi dia daripada hal-hal tersebut kecuali kecintaan dia kepada Nabi. Karena dia sedang mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena dia sedang
mencari juga ridho Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya sebenarnya sebagaimana kata Nabi SAW, sesungguhnya orang yang mencintai sunnah-sunnah Nabi adalah dari umatku. Yang tidak mencintai sunnah-sunnah bukan dari diriku. Seperti itu. Jadi ibarat kata orang-orang yang selama ini belum mau contoh yang belum berhijab. Kenapa? Karena dia sedang mencari perhatian manusia. Bukan perhatian Allah SWT. Tidak mungkin wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir mau melepaskan hijabnya. Atau dia tidak mungkin tidak mau untuk memakai hijabnya, jilbabnya dan pakaian-pakaian besarnya yang itu adalah kemaslahatan dunianya, baik untuk dirinya ataupun untuk yang lain. Tidak mungkin kaum muslimin. Kalau ditanya mengapa dia berpakaian yang baik, maka karena dia mengharap ridha Allah. Mengapa dia tidak berpakaian baik? Karena dia sedang mengharapkan ridho manusia. Kalau pakai pakaian seksi-seksi kan dipuji orang, oh seksi kali fulana, oh ini itu segala macam. Dan dia tidak sadar bahwasanya Allah sedang murka kepadanya. Waliyadzubillah. Dan hal-hal yang lain juga seperti itu kaum muslimin. Artinya memang ini bukanlah sesuatu yang mustahil. Dan juga di tengah kehidupan kita yang semua ini disorot dengan mata-mata manusia, maka jawabannya ke Husni mungkin adalah berusaha semaksimal mungkin untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan menggapai ridho manusia. Baik. Semoga Masya Allah. Ya, oke, Ustaz, kita masuk ke tema kita pada hari ini, Ustaz. Berkenaan dengan apa saja sih sunnah-sunnah Rasulullah SAW ketika kita berpakaian, Ustaz. Nah, apa sih, Ustaz, ya sunnah-sunnahnya itu, Ustaz? Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin, adapun adab atau sunnah-sunnah yang ada dalam yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang paling pertama adalah yang ingin kita sampaikan, berdoa ketika berpakaian. Dan ini sudah alhamdulillah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang awal, dan semoga itu bermanfaat sekali bagi diri pribadi saya dan kaum muslimin. Bahwasanya kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Abu Dawud dan imam-imam yang lain, bahwasanya man labisa thawban, sungguhnya siapa di antara kalian yang memakai thawban, thumma yaqul, katanya, dan dia berkata, alhamdulillahilladzi kasani hadzal thawb wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Kata Nabi SAW, wahai kaum muslimin, siapa di antara kalian yang memakai pakaiannya kemudian dia membaca alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah, kasani hadzal thawb, yang telah memakaikan pakaian ini kepadaku, wa razaqanihi, dan telah memberikan rizki ini kepadaku, min ghairi haulin minni, yang mana rizki itu saya dapati tanpa kekuatan dan tanpa usaha dari saya. Baik. Seperti itu. Baik, Ustaz. Dan itu ucapan, dan yang lebih mantap, yang lebih lagi kita inginkan lagi kaum muslimin adalah selaku kita hamba-hamba Allah yang berdosa, hikmah atau fadilah dalam mengucapkan doa ini kaum muslimin, kata Nabi SAW, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka Allah ampunkan dosanya yang telah berlalu. Baik, Ustaz. Oke, Ustaz. Ya sahabat muslim, pemirsa Salam TV dan pendengar Arisala FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi mukaddimah dari pembahasan kita mengenai apa sih sunnah-sunnah ketika berpakaian sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Namun kita harus jeda sejenak, jangan kemana-mana. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali setelah jeda berikut ini.